Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menaksir hasil operasi hitung dua bilangan. Nah, menaksir operasi hitung adalah memperkirakan hasil operasi hitung. Oke. Nah, sebagai contoh di sini Bapak menuliskan ada 2,8 dikali 9,1. Oke, masih ingat ya dengan bilangan seperti ini adalah disebut dengan bilangan desimal. Karena di sini ada koma ya. Nah, ini ada koma. Kita perhatikan angka di belakang komanya. Jadi yang di depan komanya itu merupakan bilangan satuan dan yang di belakang komanya itu adalah nilai desimal ya, atau pecahan desimal. Kita perhatikan yang pecahan desimalnya atau yang di belakang komanya itu ada yang pertama di 2,8 itu ada angka 8 dan di 9,1 di situ ada angka 1. Oke, perhatikan kembali ya. Nah, ingat seperti yang kemarin Bapak sudah jelaskan, kita dengan cara membulatkan ya. Nah, cara membulatkan itu kita lihat angka di belakangnya, di belakang koma ini lihat. Kalau misalkan angka di belakang komanya itu adalah terdiri dari angka 1 sampai dengan 4, maka itu dibulatkannya ke bawah. Kalau misalkan dari 5 ke 9 itu dibulatkannya ke atas. Oke. Nah, sebagai contoh di sini ada 2,8 dikali 9,1. Oke, bagaimana ketika dibulatkan? Nah, 2,8 itu ya, lihat angka 8-nya. Angka 8 itu adalah merupakan bilangan yang lebih dari 5 ya, atau dari 5 ke 9, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kalau misalkan bilangan tersebut lebih dari 5 atau misalkan dari 5 ke atas, maka itu dibulatkannya ke atas. Maka sebagai contoh, yang tadinya 2,8 ketika dibulatkan ke atas maka angkanya menjadi 3. Angkanya menjadi 3. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini ada di 9,1. Nah, 9,1 itu di belakang komanya lihat yang pecahan desimalnya adalah angka 1, bahwa yang namanya angka 1 itu dari 4 ke bawah ya, atau dari 5 ke bawah. Maka kalau misalkan angkanya kurang dari 5 seperti contohnya angka 1, maka ini harus dibulatkannya ke bawah. Maka ketika 9,1 dibulatkan ke bawah maka nilainya jadi 9. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, selanjutnya sudah ada angkanya misalkan 3 kali 9 ya. Ini lakukan seperti melakukan operasi hitung biasa ya. 3 kali 9 hasilnya adalah 27. Oke. Nah, contoh yang kedua ini misalkan merupakan bilangan pecahan campuran ya. Nah, di sini contohnya adalah 2/5 dikali 5 3/5. Lihat yang jadi yang jadi pembahasan ya. Kita biarkan dulu yang bilangan satuannya, yang 3 dan angka 3 dan angka 5-nya kita biarkan dahulu. Lalu kita bahas yang ini ya, misalkan yang 2/5, yang 3/5 itu yang pecahannya. Nah, pecahan tersebut apakah dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas? Kalau dibulatkan ke bawah berarti nilainya tetap, kalau 3 3, kalau 5 5. Kalau misalkan dibulatkannya ke atas, maka yang tadinya 3 misalkan yang pertama jadi 4 dan angka 5 nanti berubah menjadi angka 6. Oke. Nah, lihat misalkan di sini yang 2/5, 3/5. Lihat penyebutnya. Nah, penyebutnya adalah angka 5. Nah, angka 5 itu setengah dari 5 adalah 2,5. Jadi kita harus tahu dulu setengahnya. Setengah dari 5 itu adalah 2,5. Kalau kita sudah tahu bahwa setengahnya dari 5 itu ada 2,5, maka kita bandingkan dengan pembilangnya yang di atas. Oke. Nah, misalkan contoh di sini 2/5. Di situ bahwa pembilangnya adalah angka 2. Nah, bahwa angka 2. Yang namanya angka 2 berarti kalau misalkan kita bandingkan dengan setengahnya dari 5 tadi, bahwa angka 2 itu kurang dari 2,5. Ini yang pertama misalkan ya. Kalau misalkan angka 2-nya kurang dari 2,5, maka nanti dibulatkannya itu ke
ke bawah. Kenapa? Karena angka 2 itu kurang dari setengahnya 5. Kalau kurang dari setengahnya 5, maka dibulatkannya ke bawah. Oke, maka yang tadinya angka 3 2 per 5, maka ketika dibulatkan ke bawah menjadi angka 3. Yang 2 per 5 nya kita hapus ya, itu nilainya adalah 0. Dan 0 tambah 3 hasilnya 3. Selanjutnya yang 5 3 per 5 itu ada angka 3 pembilangnya ya. Kalau misalkan pembilangnya angka 3 itu kurang dari setengahnya 5 atau kurang dari 2,5, maka ini lebih ya, maksudnya maaf. Angka 3 ini adalah lebih ya, lebih dari setengahnya 5. Kalau misalkan angka pembilangnya lebih dari setengahnya 5, maka ini dibulatkannya ke atas. Oke, yang tadinya 5 3 per 5 ketika dibulatkan ke atas, maka angka 5 nya berubah menjadi angka 6. Karena 3 per 5 nya itu kan diubah menjadi angka 1, dan 1 tambah 5 hasilnya 6. Nah seperti itu ya. Oke, nah sebagai contoh ini yang tadinya 2 per 5 diubah, karena itu dibulatkannya ke bawah maka jadi angka 3. Yang 5 3 per 5, yang 3 per 5 nya karena itu dibulatkannya ke atas, maka 5 tambah 1 hasilnya adalah 6. Oke, lakukan seperti biasa, perkalian biasa. Ketika 3 dikali 6 adalah 18. Seperti itu ya. Inilah cara menaksir membulatkan ya, dengan aturan pembulatan yang seperti biasa. Oke. Baik, selanjutnya Bapak di sini akan menjelaskan tentang bagian taksiran ya, atau misalkan taksiran itu terdiri dari 3 cara ya. Jadi ada 3 cara taksiran operasi hitung. Yaitu yang pertama, satu adalah taksiran atas, yang kedua ada taksiran bawah, dan yang ketiga ada taksiran terbaik. Oke, seperti apakah bentuknya? Oke, mari simak ya lebih lanjut video berikut ini. Baiklah, selanjutnya yang pertama itu ada yang disebut dengan taksiran atas. Oke. Nah, taksiran atas itu dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Sebagai contoh, misalkan di sini contoh 1, taksiran hasil pertambahan dari 59 tambah 81. Jadi sebelumnya, sebelum kita menjumlahkan bilangan tersebut, maka 59 dan 81 tersebut kita bulatkan ke puluhan ya, kita bulatkan ke puluhan. Nah, karena ini adalah taksiran atas, maka setiap bilangan itu dibulatkan ke atas. Baik 59 kita bulatkan ke atas dan 81 kita bulatkan ke atas. Walaupun berdasarkan aturan bahwa 81 itu kan angka 1 itu harusnya dibulatkan ke bawah. Karena di sini kan perintahnya adalah menaksirkan ke atas, maka 59 dan 81 itu harus dibulatkan ke atas. Misalkan 59 dibulatkan ke atas menjadi 60. Oke, paham ya? 69 dibulatkan ke atas menjadi 60. Selanjutnya 81 kita bulatkan ke atas menjadi 90. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya jadi taksiran 59 ditambah 9, jadi taksiran 59 ditambah 81. Nah, ini ada tanda ya, tanda taksiran atau kira-kira ya, itu jadi angka kayak sama dengan tapi kayak bergelombang. Nah, itu adalah maksudnya kira-kira ya. Jadi taksiran 59 tambah 81 itu 60 tambah 90. Nah, kalau misalkan sudah ada bentuk puluhan ya, bentuk puluhannya, maka kita jumlahkan seperti biasa. 60 ditambah 90 hasilnya adalah 150. Seperti itu. Jadi catatannya di sini tanda kira-kira ya, merupakan tanda yang menyatakan hasil perkiraan dari proses penghitungan. Oke ya, contoh yang kedua di sini, taksirlah hasil perkalian dari 4/3 per 5 dikali 2/1 per 5. Nah, ini adalah bentuk pecahan campuran anak-anak ya. Jadi kita menaksirkan bentuk perkalian dari 4/3 per 5 dikali 2/1 per 5. Nah, ini masih taksiran atas ya.
Jadi berapapun bentuk pecahannya, maka ini harus dibulatkan ke atas. Sebagai contoh di sini 4/3/5, maka kita bulatkan ya, dibulatkan ke atas menjadi 5 anak-anak ya. 3/5 kita bulatkan ke atas jadi 1, 1 tambah 4 jadi 5. Kemudian yang 2/1/5 kita bulatkan yang 1/5-nya menjadi 1, dan 1 ditambah 2 menjadi 3. Ketika 2/1/5 dibulatkan ke atas, maka menjadi 3 ya. Walaupun berdasarkan aturan 1/5 itu kan harusnya dibulatkan ke bawah, karena di sini kan ditaksirkannya ke atas. Semua bilangan berapapun angkanya itu harus dibulatkan ke atas. Paham ya anak-anak ya? Jadi berapapun angkanya di belakangnya berapapun angkanya maka harus dibulatkan ke atas. Oke. Jadi taksiran 4/3/5 dikali 2/1/5, maka kira-kira 5 kali 3 sama dengan 15. Oke. Paham ya? Oke, selanjutnya ini contoh ketiga. Taksirlah hasil perkalian dari 5,9 ditambah 8,4. Oke. Nah, ini adalah masih taksiran atas, maka setiap bilangan itu dibulatkan ke atas ya. Jadi 5,9 kita bulatkan ke atas, 8,4 kita bulatkan ke atas. Oke. Contohnya di sini 5,9 dibulatkan ke atas menjadi 6 ya. Nah, kemudian yang 8,4 itu ketika dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke atas menjadi 9. Walaupun berdasarkan aturan bahwa 4 itu kan harus dibulatkannya ke bawah, karena di sini kan taksiran atas, maka semua bilangan berapapun angkanya harus dibulatkan ke atas. Jadi ketika 8,4 dibulatkan ke atas itu menjadi 9. Nah, jadi taksiran dari 5,9 kali 8,4, maka kira-kira 6 kali 9. Ini lakukan perkalian seperti biasa. 5 kali 9 adalah 54. Oke, seperti itu ya. Oke, taksiran hasil operasi hitung dua bilangan yang kedua adalah taksiran bawah. Oke. Nah, taksiran bawah dilakukan dengan membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Sebagai contoh, di sini contoh 1, taksirlah hasil pertambahan dari 78 ditambah 85. Oke, seperti biasa ya, sebelumnya kita lakukan dulu pembulatan. 78 kita bulatkan jadi berapa? 85 kita bulatkan jadi berapa? Karena di sini adalah taksiran bawah, maka angka 78 ini kita bulatkan ke bawah dan 85 ini kita bulatkan ke bawah. Nah, karena ini kan adalah taksiran bawah, maka setiap bilangan dibulatkan ke bawah. Sebagai contoh, di sini ada angka 78, kita bulatkan ke bawah menjadi 70 anak-anak ya. Walaupun berdasarkan aturan ketika angka lebih dari angka 8-nya, kan angka 8 itu lebih dari 5 ya, atau dari 5 ke atas, ini kan harusnya dibulatkan ke atas. Karena di sini adalah taksiran bawah, jadi berapapun angkanya ketika dibulatkan ke bawah ya, ditaksirkan ke bawah, maka angka 78 pun dibulatkan ke bawah menjadi 70. Selanjutnya angka 85 dibulatkan ke bawah menjadi 80. Oke, paham ya sampai sini anak-anak mengenai taksiran bawah maksudnya seperti apa? Nah, jadi taksiran 78 ditambah 85, kira-kira 70 ditambah 80. Ini lakukan penjumlahan seperti biasa. 70 ditambah 80 hasilnya adalah 150. Oke, anak-anak ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya mengenai taksiran bawah yang contoh kedua adalah taksirlah hasil perkalian dari 2/1/5 dikali 3/1/2. Oke, anak-anak. Nah, jadi ini masih taksiran bawah, maka setiap bilangan dibulatkan ke bawah. Nah, bentuk pecahan di atas kita bulatkan ke bawah, 2/1/5 kita bulatkan ke bawah, dan 3/1/2 kita bulatkan ke bawah. Nah, contohnya 2/1/5 dibulatkan ke bawah itu menjadi 2.
yang 1/5 nya itu 0 ya, 0 tambah 2 hasilnya 2. Kemudian 3 1/2 dibulatkan ke bawah menjadi 3. Jadi yang 1/2 nya 0, 3 tambah 0 dibulatkan ke bawah. Oke, 3 tambah 0 hasilnya 3. Jadi ketika 3 1/2 dibulatkan ke bawah itu menjadi 3 ya. Nah, jadi taksiran 2 1/5 dikali 3 1/2 itu kira-kira 2 kali 3. Ini lakukan perkalian seperti biasa. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Oke, paham ya anak-anak ya mengenai taksiran bawah. Baik, selanjutnya ini masih taksiran bawah ya. Bapak mencontohkan yang contoh ketiga. Misalkan taksirlah hasil perkalian dari 9,2 dikali 10,9. Nah, jadi di sini kan taksiran bawah ya. Jadi angka 9,2 kita taksirkan ke bawah dan 10,9 kita taksirkan ke bawah. Sebagai contoh, 9,2 ketika dibulatkan ke bawah menjadi 9 dan 10,9 kita bulatkan ke bawah itu menjadi 10. Walaupun berdasarkan aturan kan 10,9. Nah, di situ kan angka 9. Yang namanya 9 kan itu 5 ke atas. Kalau 5 ke atas kan dibulatkannya ke atas. Karena di sini kan harus dibulatkan ke bawah, namanya juga taksiran bawah. Jadi 10,9 itu jangan dibulatkan menjadi 11, tapi dibulatkan ke bawah anak-anak ya. 10,9 dibulatkan ke bawah menjadi 10. Oke, jadi taksiran 9,2 dikali 10,9 itu kira-kira 9 kali 10. Nah, ini lakukan perkalian seperti biasa. 9 kali 10 hasilnya adalah 90. Nah ya, seperti itu anak-anak untuk contoh taksiran bawah. Oke, selanjutnya masih dengan menaksir hasil operasi hitung dua bilangan. Yang terakhir ya adalah taksiran terbaik. Nah, bagaimanakah dengan taksiran terbaik itu? Oke, taksiran terbaik dilakukan dengan membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan. Nah, ini anak-anak adalah menurut aturan pembulatan. Seperti apa contohnya ya? Taksirlah hasil pembagian misalkan 9,2 dibagi 2,9. Oke. Nah, kalau ini ya mengenai taksiran terbaik ini harus dibulatkan itu menurut aturan pembulatan. Nah, seperti apakah aturan pembulatan itu? Aturan pembulatan itu adalah aturan yang seperti biasa anak-anak yang sudah Bapak jelaskan. Jadi ketika di belakangnya atau nilai satuannya atau di belakang komanya misalkan kurang dari 5, maka itu dibulatkan ke bawah. Kalau misalkan dari 5 ke atas itu dibulatkan ke atas ya, beda dengan tadi ya. Kalau sekarang taksiran terbaik itu ini harus dibulatkan berdasarkan aturannya. Aturannya kan ketika di belakangnya ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, maka itu dibulatkan ke bawah. Kalau dari 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Paham ya? Nah, sebagai contoh misalkan di sini 9,2 kita bulatkan, itu dibulatkan ke bawah. Kenapa dibulatkan ke bawah? Karena 9,2 di belakang komanya itu ada angka 2. Kalau angka 2 kan itu di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti dibulatkannya ke bawah. Berarti ketika 9,2 dibulatkan ke bawah menjadi 9. Selanjutnya 2,9. Oke, bagaimana dengan angka 9? Angka 9 itu adalah angka yang lebih dari 5 atau dari 5 ke atas. Kalau lebih dari 5 ke atas maka ini dibulatkannya ke atas. Nah, maka 2,9 dibulatkan ke atas menjadi 3. Oke, paham ya? Jadi taksiran 9,2 dibagi 2,9 kira-kira 9 dibagi 3 ya. Oke, 9 bagi 3 itu berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3. Oke, paham ya anak-anak mengenai taksiran terbaik. Oke, selanjutnya contoh yang kedua ya mengenai taksiran terbaik itu misalkan taksirlah hasil pembagian dari 7 3/5 dikali 2 1/4. Oke, bagaimana? 7 3/5 itu apakah dibulatkan ke atas atau ke bawah? Oke, di sini ada angka 3 ya. 3/5 kan ada pembilang, ada penyebut. Nah, kita lihat yang pembilangnya dan lihat penyebutnya. Nah, di situ penyebutnya adalah 5. Berapakah setengahnya dari 5? Setengah dari 5 adalah 2,5. Nah,
ingat ya 2,5. Dan pembilangnya adalah angka 3. Kira-kira 3 itu lebih besar atau lebih kecil kalau dibandingkan dengan 2,5? Angka 3 itu jelas lebih besar ya. Jadi 3 itu lebih besar daripada 2,5. Kalau misalkan angka pembilangnya lebih besar daripada setengahnya dari angka 5, maka ini dibulatkan ke atas. Maka 7 3/5, angka 3/5-nya dibulatkan ke atas ya, menjadi 1, 3/5-nya dibulatkan ke atas menjadi 1, 1 tambah 7 hasilnya adalah 8. Maka 7 3/5 dibulatkan ke atas menjadi 8. Oke, selanjutnya 2 1/4. Oke, 1/4 ingat ya, 4. Berapa setengahnya 4? 2. Oke, 2 ya. Ingat, setengahnya dari 4 adalah 2. Dan pembilangnya adalah angka 1. 1 itu lebih kecil daripada 2. Kalau misalkan angka 1 lebih kecil dari 2 atau dari setengahnya 4, maka ini dibulatkan ke bawah. Oke, jadi 2 1/4 dibulatkan ke bawah menjadi 2. Setelah itu jadi taksiran 7 3/5 kali 2 1/4, kira-kira 8 dikali 2 berapa? 8 kali 2 hasilnya adalah 16. Oke, seperti itu ya paham anak-anak ya mengenai taksiran terbaik. Oke anak-anak, ayo diingat ya mengenai penaksiran hasil operasi hitung itu menggunakan prinsip dasar pembulatan. Jadi kalau misalkan kalian menemukan nanti di kehidupan sehari-hari tentang yang harus dibulatkan, maka gunakanlah konsep atau prinsip dasar pembulatan atau aturan pembulatan yang sudah Bapak jelaskan ya. Nah, misalkan yang tadi ya sudah dijelaskan, misalkan dari 1 sampai 4 dibulatkan ke bawah, yang 6 sampai atau dari 5 sampai 9 itu dibulatkan ke atas. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk sekarang silakan kalian kerjakan untuk berlatih ya, tugas ayo berlatih silakan kerjakan di halaman 37 dan 38, silakan kalian kerjakan. Boleh di buku matematika atau kalian boleh juga di buku tulis silakan ya. Ini untuk mengenai halaman 37 dan halaman 38. Oke. Terima kasih anak-anak ya, pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan di video ini mudah-mudahan bermanfaat, kalian bisa menyimak dengan baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.